Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah ilahan wahida wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama atani babal jannah fastaftihu fayaqulu khazinu man anta qala Muhammad. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hadratil muhtaram wal mukarram, para asatidz, para kiai, diantaranya guru saya, guru kita semua yang ada di depan. Yang pertama Bapak Ustadz Tajuddin Thohir, kita doain mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, sehingga kita bisa mengambil ilmu-ilmu dari beliau. Amin. Kemudian yang saya hormati dan sama-sama kita hormati guru kita, yaitu Al-Ustadz Al-Khunaifi, kita doain juga mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Dan juga guru kita Ustadz Ainul Yakin selaku Paku di Gria Kota. Sebab kalau nggak ada beliau, oleh ini Gria Kota. Kita doain mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keistiqomahan dalam agamanya. Amin ya rabbal. Bapak RT Suprapto yang saya hormati, kemudian Bapak RT, Bapak RW yang lainnya, pembawa acara, Bapak-bapak haji, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu ustazah, ibu-ibu hajah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan di sore hari menjelang malam ini. Kita masih bisa diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju rumah Allah ini dalam rangka menghadiri peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju tempat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganjaran berupa pahala. Pulang dari tempat ini Allah gugurkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Saya sudah WA-an sama Kiai Tajuddin Thohir bahwa kita berdua nanti
akan naik ke pentas 60 dibagi 2. Artinya apa? 60 menit dibagi 2, masing-masing 30 menit. Saya merasa tersanggup. Kenapa? Disebut di mana-mana, khususnya teman-teman nyebutnya jagat ledek. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu nanya, jagat ledek itu dia yang namain apa dari mana? Ini bukan kebiasaan saya, Pak. Jadi kami mempunyai satu organisasi namanya Majelis Mubalikin Muda. Di situ suatu saat pada berkumpul acara pertama Majelis Mubalikin Muda M3, masing-masing pada memberikan tausiah dan diberi gelar masing-masing. Ada yang namanya Ustadz Pitung, nama aslinya Ustadz Yahya Maulana. Ada yang namanya, nah Ustadz Tajudin juga dinamakan ini Kidalang. Kenapa dinamakan Kidalang? Dia kalau menyampaikan sesuatu kupas, dikupas kayak dalam, makanya disebut Kidalang. Nah begitu giliran saya naik, nah ini Ustadz Yahya siapa namanya nih? Akhirnya kata Sekjen M3, udah jaga geledek. Saya nanya, kok nama gue cakep amat jaga geledek, kok bisa jaga geledek begitu? Muka lu hitam kayak bisa bergeledek. Asal mulai jaga geledek. Sebenarnya nama saya tadi tuh yang saya senangi itu Ahmad Yati. Ahmad Yati nama kedua itu. Nama kedua, nama pertama, nama lahir bukan Ahmad Yati, Pak. Bukan. Pertama nama saya waktu lahir Yanto. Tapi biasanya kalau panggil Yanto, begitu saya lewat, Yanto mau kemana? Kok bisa jadi nama Ahmad Yati? Nah, Yanto waktu masih kecil sering sakit-sakitan, sedih mulu. Dikit-dikit orang tua saya klemer, orang tua saya panik. Kenapa? Sakit, dibawa ke dukun, disembur. Dapat 2 bulan, dibawa lagi, sakit lagi, sedih lagi, dibawa ke dukun, disembur lagi. Tenang saya semburan, disemburin mulu. Apa kata dukun, ini nama jangan nama Yanto, keberatan, ganti. Siapa namanya, siapa ke yang punya Yanto? Oh, dukun juga dia, dicoba kalau masih Yanto mati saya. Ganti namanya Yati, Yanto lagi. Nah itu sebelumnya tentang saya. Jadi apa namanya, sebenarnya saya kalau disebut jaga geledek itu apa namanya, merasa lebih besar gitu kan. Kayaknya udah terkenal, ya Allah ya Rabbi. Baik bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun sebelumnya sama-sama kita tahu yang penting jaga sehat, jaga kesehatan. Kesehatan ini mahal. Kesehatan ini harus kita pelihara. Kenapa? Ibadah kalau nggak sehat kurang semangat. Masa orang-orang begini kita sholat duduk, mana di masjid jamaah. Nah makanya kesehatan ini harus kita pelihara dan kita jaga selalu. Baik, sedikit saya akan sampaikan masalah tentang Maulid Nabi. Maulid Nabi ini ada 3 yang insya Allah akan saya sampaikan. Yang pertama, masa sebelum Nabi kita dilahirkan. Yang kedua, masa ketika Nabi kita dilahirkan.
dan yang ketiga sesudah Nabi kita dilahirkan. Yang pertama, sebelum Nabi kita dilahirkan, dunia waktu itu khususnya masyarakat Arab jahiliyah mempunyai keyakinan percaya sama benda-benda, percaya sama arwah-arwah. Mereka menyembah segala macam, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah yang sama-sama kita tahu menyembah berhala. Berhala ini pun dibuat oleh mereka sesuai dengan kemampuannya. Ada yang membuat berhala bagi orang yang mempunyai harta dengan emas, ada yang dari perak, ada yang tukang kayu yang kerjanya di hutan dan sebagainya membuat berhala dari pohon, dari kayu. Dan orang yang setengah kaya, orang yang sederhana, orang yang miskin, karena tidak punya apa-apa, buat berhala dari bahan makanan. Apa itu? Adonan tepung. Itu berhala dibuat sekecil mungkin, sebagus mungkin, dia sembah, dia suciin itu berhala, habis itu perutnya lapar. Itu berhala dilihatin aja patung, wahai Tuhan, gantian apa? Tadi saya nyembah Tuhan, sekarang gantian perut saya perih. Saya mohon sama Tuhan saya makan ya, akhirnya Tuhan dimakan. Menyembah yang namanya berhala. Kemudian anak laki-laki dibunuh, anak perempuan dikubur hidup-hidup. Kenapa dikubur hidup-hidup waktu lahir? Karena perempuan itu bikin malu. Perempuan itu kebanyakan rewel. Perempuan banyak omongnya, banyak bicaranya lain sama laki-laki, Pak. Laki-laki mah kalau ditanya, Ustaz yakin mau kemana? Mau ke kecamatan, beres api. Coba kalau perempuan, Ibu Ustazah yakin mau kemana? Mau ke kecamatan bikin KTP, kira-kira bikin KTP berapa hari? Berapa duit bikin KTP ya? Ditanya mau kemana, segala nanya harga KTP. Banyak banyak omong. Juga perempuan itu bikin masalah, Pak Bu. Bukannya nyelesain masalah, nambahin masalah perempuan. Yang ketiga perempuan nih, sama langsung aja dah bikin nama supaya nanti dari berdua mau terjadi. Perempuan itu suka pamer. Suka pamer. Kayak tadi saya kondangan kalau bini saya sampai kagum. Bang itu tadi perempuan, ya Allah ini kalau buntuknya di luar, gelang dipakai, cincin dipakai, ya Allah tuh. Makanya perempuan di zaman itu enggak dihargai, sebab perempuan bukannya nyelesain masalah, malah menambahkan masalah tuh perempuan. Kemudian Nabi Muhammad SAW dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir ke alam dunia, lahir ke alam dunia. Dan Nabi Muhammad itu lahir ke alam dunia sebagai uswatun hasanah, sebagaimana tadi ayat yang saya baca. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Nabi itu suri tauladan yang baik. Kenapa kita menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh yang baik? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lagi jalan berwibawa, lagi makan berwibawa, di masjid berwibawa, di pasar berwibawa, di rumah, di depan istri-istrinya pun berwibawa. Di semua tempat Nabi Muhammad berwibawa, hebat. Lain sama kita, mohon maaf. Kita makan hebatnya wibawanya di satu tempat. Di masjid, mantap, orang hormat sama kita, pada cium tangan sama kita, pada dongkok sama kita, sendal kita sampai dibenahi di masjid. Di rumah
kira di luar. Nabi Muhammad di mana-mana hebat, berwibawa, bukan hanya di satu tempat, semuanya hebat. Dan Nabi Muhammad itu suri tauladan contoh bukan hanya untuk orang Islam doang, orang yang percaya sama beliau, orang yang tidak beriman sama beliau pun Nabi Muhammad itu sangat berwibawa, sangat hebat. Dan contoh buat kita semua dari hal yang paling kecil dari hal yang paling kecil. Apa? Nabi Muhammad kalau makan ada tiga jari, ibu-ibu makan pakai berapa jari? 5, 10 ya? 10. Yang satu megang nasi, yang satu megang kerupuk. 3 jari. Tidur dicontohin sama Nabi. Tangan kanan megang pipi kanan, menghadap kiblat, dan sebelum tidur baca doa. Allahumma barik lana bima razaqtana. Aduh, apa itu? Yang kali ini lagi tidur mimpi makan. Udah baca doa duluan. Tuh, Nabi Muhammad tidur, tangan kanan di bawah pipi kanan. Dan ketika nanti kita mimpi, Nabi Muhammad diajarin, Nabi Muhammad ngajarin kita bagaimana caranya. Kalau mimpi yang baik-baik ceritain, kalau mimpi yang jelek jangan diomongin. Nanti siapa Ustaz? Saya tadi bawa sorban Pak, bawa sorban emang buat ngelap. Biasanya saya gerak tadi 2 kali mandi semakin. Jadi terus. Bangku. Ini juga bos. Lagi diambil. Bagaimana tadi saya? Kalau suatu ketika kita lagi tidur ngimpi jelek nih, kalau ngimpi bagus mah kitanya disuruh ceritain. Kalau ngimpi jelek jangan diceritain. Kalau ngimpi jelek itu disuruhnya sama Nabi, sama-sama kita tahu dah. Gaib. Kalau ngimpi jelek beludah sebelah kiri. Itu formalitas doang ini mah. Ludahnya kalau tidur. Formalitasnya apa? Jangan keluarin air ludahnya. Di sana. Kenapa? Takutnya di samping ada laki, di samping ada teman. Yang ngimpi jelek. Begitu kita ngimpi jelek, memusin bangun. Begitu bangun pada awal dibilangin saya itu beludah. Di muka laki, kata laki tadi mah jangan diludahin, juga dimuntahin dia kalian. Tuh, waktu tidur ngimpi yang baik-baik ceritain, yang jelek-jelek jangan diceritain. Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah dikasih bangku, bonusnya pada keluar. Ya udah tahu. Kopinya mana dong? Indomie sekalian. Baru lagi. Baik, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, suri tauladan dari Nabi yang kedua, jangan mudah marah. Jangan mudah marah. Kenapa marah? Ini sifat kita, sifat manusia. Semua manusia mempunyai sifat yang namanya marah. Marah dapat membuat kerenggangan,
perusakan dan permusuhan. Udah dicontohin sama Nabi, rumah tangga yang udah dibina bertahun-tahun retak di tengah jalan. Kenapa? Karena suami dan istri tidak bisa mengendalikan yang namanya marah. Tetangga, tetangga sama tetangga enggak saling nanya, enggak saling negor karena marah. Kenapa bisa marah? Bisa jadi anaknya diomelin sama tetangga main di pekarangan rumahnya. Nabi udah ngasih wasiat kepada seseorang. Suatu saat datang orang kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini, wasiatkan kepada saya, beri nasihat kepada saya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la takut, jangan mudah marah, jangan gampang marah. Nabi mudah pindah berkali-kali. Maksudnya apa? Kalau kita ada perselisihan di rumah tangga, perselisihan antara teman, antara tetangga, jangan kita lihat waktu itu waktu kita lagi marah. Lihat yang dulu-dulu yang baik-baiknya. Sebab ada satu cerita di mana suami berantem sama bini, laki berantem sama bini. Laki begitu saking emosinya karena saking jengkelnya pergi dari rumah, lupa bawa duit. Lupa bawa duit. Bilang dia sama kiai, bininya, Bang Kiai, laki saya nggak pulang-pulang ini, udah seminggu. Emang apa? Gara-gara berantem sama saya. Kata Kiai, gampang, nanti juga dia pulang. Kalau dia pulang, lu kerokin bulu ketek. Bulu ketek. Habis lu kerok, itu bulu ketek lu jemur. Habis dijemur udah kering, digoreng. Habis digoreng, kalau laki lu pulang, cemplungin ke kopi. Bener. Begitu seminggu lakinya pulang, Pak. Dikerokin bulu ketek, dijemur, digorengin, ditaruh di kopi, diaduk. Begitu lakinya nguyup, 2 minggu orang pulang. Emang apa? Nyangkut itu bulu ketek. Nah ini lakinya pergi minggat dari rumah, jengkel sama bininya, keluar dari rumah karena saking marahnya, saking jengkelnya, saking emosinya, lupa bawa duit. Sampai di toko dia lihat ada tukang soto. Di tukang soto itu dia ngeliatin aja perih. Dia pengen beli, nggak punya duit. Apa kata tukang soto? Bapak lapar. Kalau bapak lapar, saya buatin soto. Dibuatin soto. Apa kata ini bapak kita tidak minggat? Bapak emang baik bapak. Lain sama bini saya. Bini saya marah-marah mulu sama saya. Tukang sotonya bijak, tukang sotonya baik. Apa kata tukang soto? Bang, abang baru kenal saya, belum lama, baru sebentar. Abang bilang saya baik banget. Padahal abang punya bini yang udah ngurusin abang, yang sekarang abang punya anak udah lebih dari 2, lebih dari 3. Dari awal abang nikah cuma gara-gara sedikit abang jengkel sama bini langsung minggat, bilang saya paling baik, padahal yang lebih baik bini abang. Jadi kalau kita lagi jengkel, kita lagi emosi, jangan buru-buru lihat itu kejelekannya, lihat yang dulu-dulu kebaikannya. Biar apa? Biar timbul rasa yang tadi marah ganti jadi rasa cinta. Wasiat Nabi, suri tauladan dari Nabi yang kedua adalah jangan mudah marah. Jangan mudah marah. Nabi
juga pernah begitu. Selamat datang Ustaz Salman. Berapa ajar Ustaz Salman? Baru nyampe dia. Saya mau nyampe tadi Pak, nyampe tadi dari rumah setengah 9. Memang ada janji sama Kiai Husen. Kiai kita ke Krianya Ustaz Kayu yakin saya bawa sorban. Begitu bawa sorban, saya beli bensin kan saya ngunduk di bensin. Ya Allah itu sorban terolok, tahu terolok, jatuh nyebur ke gua. Jadi kata gua sorban jadi kata pakai sorban di mana? Di dalam jok motor pada bengkok. Alhamdulillah. Nah, sorban jatuh alhamdulillah. Nabi waktu perang pernah ini keningnya, jidatnya berdarah, giginya rontok, kemudian sekujur pipinya ngeluarin darah, tapi Nabi enggak pernah berhenti buat ngusap darah di mukanya. Kenapa Nabi usap? Kenapa Nabi tadangin? Diusap bukan pakai tangan, pakai baju. Begitu perang selesai, sahabat Nabi nanya, ya Rasul, kenapa engkau itu saya lihat begitu keluar darah diusap pakai baju itu darah? Apa kata Nabi? Saya dengar malaikat penjaga gunung ngomong, wahai kekasih Allah, wahai Rasulullah, seandainya ada darah yang netes dari tubuhmu, dari kepalamu, netes ke tanah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya ini tanah murka. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan malaikat penjaga gunung supaya mengangkat itu gunung dilemparin ke orang yang mencelakakanmu. Kenapa enggak kau lakukan ya Rasul? Karena saya diutus ke alam dunia ini bukan untuk melaknat, bukan untuk mendoain mereka umat-umat saya supaya celaka, bukan. Tapi saya diutus ke alam dunia ini sebagai rahmat bagi alam sekitar. Nabi jelas-jelas di pipinya, di kepalanya keluar darah, namun beliau itu bisa mengendalikan emosinya, beliau itu bisa mengendalikan marahnya, bukan melaknat, malah doain. Contoh bagi kita supaya apa? Supaya kita ini jangan dikit-dikit marah gara-gara beda pilihan, marah. Padahal yang kita bela nanti begitu jadi kita akan ingat nama kita. Kita mah udah pada masa golok, udah masa pedangnya. Tahu-tahu mereka begitu habis pada kampanye, pada minum, pada makan, pada ngopi bareng, kita masih pada marah, pada dangdang. Oleh sebab itu kita jaga diri kita jaga hati kita kendalikan ini setan yang dalam diri kita yang berupa sifat marah, supaya apa? Supaya sedikit demi sedikit kita contoh daripada perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, itu aja yang dapat saya sampaikan. Udah 30 menit. Sebab apa? Janji saya 60 dibagi 2 sama dengan 30 buat saya, 30 buat Ustaz Tajudin Thohir. Ustaz Tajudin Thohir boleh nanti lebih dari 30, cuma 30 menit aja. Itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.